Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari curhat jadi dekat. Semua manusia tanpa kecuali, termasuk kita yang hadir di usia sekarang, pasti suatu saat punya masalah. Betul apa betul? Masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah masyarakat, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain. Semua punya masalah. Kalau ada yang bilang saya tidak pernah punya masalah, itu bohong. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut kekurangan harta, takut kekurangan jiwa, takut tak punya makanan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira seorang sobar. Siapa dia? Tiap ada masalah dikembalikan kepada Allah. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Masya Allah. Masalah kuliah paling banyak kita temukan adalah masalah rumah tangga. Permasalahan suami istri. Kenapa? Menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda bukan perkara mudah. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, beda pendidikan, beda ekonomi, beda pola hidup, beda segala-galanya. Menyatukan perlu saling yang sangat di antara keduanya. Kalau tidak ada saling gak bakalan. Kalau kita punya masalah, dan pasti kita punya masalah suatu saat, kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah. Kita ngadu kepada Allah. Coba. Kalau ngadu kepada Allah, itu oleh Allah diberikan jalan keluar. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya segala yang kalian minta pasti aku kabulkan. Beda kalau kita curhat dengan orang lain. Bukannya mungkin terurai masalah kita, mungkin menyebar fitnah. Yang paling parah saat ini, kadang-kadang di WA, di jejaring sosial dicerita tentang masalah dengan suami, open bar. Ada juga orang yang di Facebooknya, di WA-nya cerita tentang kesusahan hidup. Seolah-olah hidupnya gak pernah bahagia, susah mulu. Artinya memamerkan kesengsaraan hidup. Kapan syukurnya hidup kita? Merasa paling susah. Cerita di jaring sosial. Semua orang tahu, oh si Anu sama lakinya ternyata. Si Anu kelakuannya apa tidak malu. Bukankah Rasul bersabda, siapa yang menutup aib dirinya, Allah akan menutup di yaumil akhir aib dirinya. Dia membuka aib dirinya. Membuka sendiri. Akhirnya nanti dibuka oleh Allah. Kenapa? Dia yang pamer sama orang kesusahan hidupnya. Merasa dia paling susah. Gak pernah merasa bahagia. Artinya orang tadi kufur dengan nikmat Allah. Parah. Teman kerja curhat sama teman kerja. Padahal suami orang. Kalau ada masalah dengan suami, ngomong sama suami kita, bukan sama suami orang. Tahu apa suami orang tentang rumah tangga kita? Itu kemasukan setan. Rasul bersabda, hati-hati. Laki-laki perempuan jangan berhalwat hanya berdua, karena yang ketiganya adalah setan. Dan Anda harus tahu, setan yang paling hebat diberikan penghargaan oleh Raja Setan, yaitu setan yang bisa menghancurkan rumah tangga orang. Setan itu istananya di atas air. Dia menunggu tentaranya yang habis menggodain manusia. Datang setan, lapor saya menggoda manusia, tidak sholat, lapor tidak puasa, lapor tidak tahajud. Terus kata Raja Setan biasa. Datang lagi setan belakangan, iblis. Kenapa terlambat? Saya habis menghancurkan rumah tangga orang. Sebelum terpecah ini suami istri, saya terus menggoda mereka. Raja Iblis mengatakan, ini
orang yang paling hebat. Iblis yang terhebat, yang diberikan jasa penghargaan yang paling besar oleh Raja Iblis, yaitu iblis yang bisa menghancurkan rumah tangga. Hati-hati. Kalau ada masalah sadar, beristighfar. Kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Untuk menghilangkan maksiat, dosa, kita minta kekuatan hanya kepada Allah. Allah yang memiliki kekuatan. Kita bermohon kepada Allah biar diberikan kekuatan untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Hindari oleh Anda curhat dengan suami orang. Kalau perlu Anda curhat dengan sama-sama perempuan yang bisa mengurai masalah kita. Al insanu khaliqu halu'an wa idza masau saru jazuan wa idza masaul khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Al-Ma'arij 19 20 21 22. Manusia kerjaannya berkeluh kesah. Nih ada dua golongan, Anda termasuk yang mana? Kalau dia punya kesusahan berkeluh kesah, ngomong kemana-mana. Kalau dia punya kesenangan, kebahagiaan, dia diem. Nggak pernah ngebagi sama orang kalau bahagia. Kecuali orang sholat, yang sholatnya daim, senang maupun susah, hanya kepada Allah ngadunya. Begitu Allah berfirman, ngadunya sama Allah. Boleh sama orang, boleh, tapi pilih-pilih orang. Syaratnya dua, bisa mengurai masalah saya, bisa menyimpan rahasia saya. Kalau Anda sembarang curhat kepada orang lain tidak mustahil. Sekarang dia sahabat saya, suatu saat dia benci sama saya, memusuhi saya, sehingga rahasia diri kita diurai kepada orang lain, senjata untuk menghancurkan diri kita. Pakai ini, hati-hati. Tidak harus semua masalah bercerita kepada orang. Sholat malam, ngadu sama Allah. Bermohon sama Allah, curhatnya sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Al-Baqarah 186. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Dalam ayat lain dikatakan lebih dekat daripada urat leher. Kalau ada orang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Kalau ada orang curhat kepada Allah, itu curhatnya didengar dan diberikan masalah yang jadi terurai. Syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi, ikuti segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, berimanlah kepadaku. Yo, sudahkah terpenuhi syarat ini oleh kita apa belum? Kalau punya masalah, semua orang pasti punya. Tapi cara menguraikannya, jangan ngadu sama suami orang, sama lelaki, tapi harus ngadu kepada yang sesama jenis perempuan, agar tidak timbul fitnah. Dengan dua syarat, bisa mengurai masalah saya, bisa menyimpan rahasia saya.